Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Wahyu 11 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait Allah yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 160 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara, tentunya kita pernah mendengar sebuah lagu yang berkata demikian. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Saudara, makna lagu ini menegaskan bahwa komponen terpenting di dalam gereja adalah manusia sebagai pengikut Kristus. Gereja memang butuh gedung, gereja memang butuh alat musik, gereja memang perlu tempat, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Aku gereja, kau pun gereja. Hambatan gereja adalah membangun orang-orang percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang paling sulit, saudara. Sesulit apapun membangun gedung gereja, masih lebih sulit membangun tubuh Kristus yang sesuai dengan kehendak Yesus. Apabila Yesus menjadi gembala sebuah gereja, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia menjadi jemaatnya? Saya yakin saudara, kita akan berkata dan kita akan berbondong-bondong menjadi jemaatnya Yesus. Namun, siapkah kita digembalakan dengan cara Tuhan Yesus Kristus? Digembalakan dengan begitu disiplin. Bagaimana ketika kita menyimpang dari kebenaran, kita akan ditegur, kita akan diingatkan seperti ketika Yesus 2000 tahun yang lalu hadir di tengah-tengah umatnya, mengecam umatnya yang tidak setia kepadanya. Siapkah kita, saudara? Saudara, banyak gereja hari ini yang tidak menjadi gereja seperti yang Yesus harapkan. Mereka hanya berusaha untuk baik di mata manusia, tetapi tidak baik di mata Allah. Saudara, gereja adalah orang-orang percaya yang bersekutu dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama begini, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan Yesus Kristus untuk membangun dan mengukur bait suci Allah, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tentunya saudara, bangunan yang dimaksud bukanlah bangunan bait suci secara lahiriah, sebab bait Allah pada masa itu sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus bersama pasukannya pada tahun 70 Masehi. Tetapi saudara, tentunya yang dimaksud di sini adalah tubuh Kristus, orang-orangnya, orang-orang percayanya. Berapa banyak orang yang beribadat kepadanya, terutama di dalam masa penindasan dan penganiayaan. Ini yang sebenarnya sedang Yesus perintahkan kepada Rasul Yohanes untuk melihat berapa banyak orang Kristen yang masih menyembah Yesus, yang masih beribadah kepada Yesus, yang masih setia kepadanya,
terutama di dalam masa penindasan dan penganiayaan. Saudara, gereja di dunia menghadapi kesengsaraan dan penindasan. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Ia mengaruniakan pemeliharaan dengan cara mengutus hamba-hambanya. Mereka itu adalah para saksi yang setia sampai mati, diutus untuk memelihara gereja lewat pengajaran firman dan doa. Sehingga saudara, kita diingatkan, mari kita menjadi gereja yang berkualitas. Mari kita menjadi gereja seperti gerejanya Yesus Kristus. Karena gereja ini adalah miliknya Yesus Kristus, maka kita harus memelihara gereja ini sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Percayalah, kita dijaga, dilindungi, dan diselamatkan dalam pengajaran firman dan doa kepada Tuhan. Saudara, marilah kita bertekad untuk hidup dan terus dibangun di dalam pengajaran dan doa. Yang bisa memelihara gereja, yang dapat menguatkan gereja, hanya pengajaran firman Tuhan yang murni. Karena itu mari kita bersyukur apabila kita terus diajar dengan pemberitaan firman Tuhan yang murni. Berarti kita sedang benar-benar dirawat dan dipelihara sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Memang saudara, ajaran yang murni belum tentu itu kita suka. Ajaran yang sejati belum tentu kita suka, saudara. Tetapi kita harus hidup menurut ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia yang berdosa. Kecenderungan kita manusia yang berdosa, kita pasti akan memilih yang salah. Kita pasti akan cenderung memilih yang keliru. Tetapi sebagai umat Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam jalan yang benar. Mari saudara, kita terus hidup di dalam iman yang benar. Mari kita doakan juga saudara, orang-orang hamba-hamba Tuhan, mereka yang setia di dalam melakukan pelayanan, di dalam mengajarkan kebenaran sesuai ajaran Tuhan. Bersyukurlah apabila saudara diberikan hamba Tuhan yang setia dengan firman-Nya, yang setia dengan panggilannya, karena berarti itu adalah hamba Tuhan yang sejati. Bersedialah untuk terus dibangun sebagai umat yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan kembali bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kami, umat-Mu, kami milik-Mu. Kami perlu bangunan, kami perlu peralatan musik, kami perlu tempat ibadah. Tetapi sesungguhnya yang juga perlu dibangun adalah kami, persekutuan orang-orang kudus, yang hanya dapat dibangun oleh karena kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami terus menyediakan hati kami untuk dibangun, untuk dibentuk di dalam pengajaran, di dalam doa. Karena gereja yang sejati adalah gereja yang tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia, bahkan di dalam kelemahan kami seringkali memilih ajaran yang sesuai dengan apa yang kami anggap baik. Tetapi bila kami belajar untuk kembali kepada ajaran yang Tuhan beritakan bagi setiap kami, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami. Pendeta Hartines sebagai gembala sidang yang membawa kami dengan pergumulannya untuk hidup di dalam ajaran Kristus. Tuhan kiranya memberikan kekuatan di dalam hatinya. Demikian juga hamba-Mu bersama dengan Lose Julio. Berikan kesatuan hati bagi kami, dan kesatuan itu karena pengajaran Tuhan, karena firman Tuhan, bukan karena yang lain. Jadikan kami sebagai contoh yang hidup di tengah-tengah jemaat, contoh daripada seorang hamba yang setia kepada Tuhan, yang setia dengan panggilan, dan setia kepada firman-Mu. Dan biarlah seluruh jemaat pun mau dibentuk, mau diajar sesuai dengan firman Tuhan yang murni, karena itulah panggilan kami yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.